Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, untuk pelajaran fikih hari ini adalah lewat video ya, pinter ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang istinja, terus banyak ya pinter ya, istinja itu apa. Sekarang hari ini kita akan belajar alat-alat untuk istinja ya, pinter ya. Nah, di sini pinter alatnya itu ada 4 ya. Oke, diingat ada 4. Yang pertama itu air, yang kedua itu tisu, yang ketiga itu kapas, yang keempat itu batu. Oke, ada 4, tisu, air, batu, kapas ya. Kalian boleh acak, terserah yang mau disebutkan yang mana dulu. Oke. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan pintar. Jadi ketika kita istinja itu juga ada yang perlu diperhatikan ya nak ya. Itu juga ada 4. Oke, juga ada 4. Yang pertama, yaitu tidak boleh beristinja dengan tulang dan tinja, ya. Jadi kita tidak boleh beristinja dengan tulang dan tinja. Itu sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari ya, pintar ya. Di situ dijelaskan bahwa kita tidak boleh beristinja dengan tulang dan tinja. Oke, selain itu nak juga disebutkan bahwa kita tidak boleh beristinja pintar dengan sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Contohnya apa Bu Indri? Contohnya pohon rami dan daunnya ya pintar ya. Bentuknya seperti apa? Boleh kalian lihat di papan tulis ya pintar ya. Nah, oke, yang ketiga pintar itu juga, ini masih di yang pertama ya pintar ya, tapi di yang pertama itu ada 3 yang disebutkan pintar ya. Ada yang tidak boleh beristinja dengan tulang dan tinja, terus tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang dapat dimanfaatkan, terus yang ketiga itu tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang dapat dimakan pintar ya. Contohnya itu roti, contohnya kue kering dan sebagainya ya. Kita tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang dapat dimakan. Oke, nah terus hal-hal yang perlu diperhatikan yang kedua itu adalah tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Oke, sudah Bu Indri ulang-ulangi bahwa ketika beristinja itu harus menggunakan tangan kiri. Oke, nah terus hal-hal yang perlu diperhatikan ketiga yaitu kita kalau beristinja pintar itu harus ganjil. Oke, ganjil tuh bagaimana Bu Indri? Ganjil itu nah, itu ada angka 1 itu ganjil pintar, angka 3 itu ganjil, angka 5 itu juga ganjil. Oke, ini contohnya ketika kita beristinja dengan apa pintar? Dengan batu ya. Jadi ketika beristinja dengan batu, itu batunya jumlahnya harus ganjil pintar. Contohnya 3, 5, 7 ya. Kalau 1 kan nggak mungkin ya pintar ya, nanti nggak bersih. Oke. Terus pintar, yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan saat istinja yaitu adalah kita beristinjanya dengan air dan batu. Oke, air dan batu. Nah, misalkan ada keduanya itu pintar, misalkan di situ ada air, di situ juga ada batu. Jadi yang pertama itu kita istinjanya dengan batu dulu ya. Kalau batu sudah pintar, nanti baru dibilas dengan air. Oke, tapi Bu Indri kalau di situ cuman ada batu saja atau air saja bagaimana? Nah, misalkan di situ cuman ada salah satunya, nak, itu nggak apa-apa ya. Jadi misalkan nih adanya batu saja, ya udah kita beristinjanya dengan batu saja. Atau misalkan di situ adanya air saja, ya udah kita beristinjanya dengan air saja. Tapi pintar yang lebih diutamakan itu beristinjanya dengan air ya, nak ya. Oke, Bu Indri ulangi lagi ya nak ya, bahwa alat istinja itu ada 4. Ada air, tisu, ada batu, ada kapas. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan saat istinja itu juga ada 4. Oke, ada 4. Yang pertama tidak beristinja dengan tinja dan tulang. Yang kedua tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Dan yang ketiga beristinjanya dengan bilangan ganjil. Dan yang terakhir beristinja dengan batu dan air. Oke, besok kalau Bu Indri tanya ya, kalau ketika kita sudah bertemu di Zoom harus bisa ya. Siap? Oke anak-anak ya, kalau tadi kita sudah mengenal alat-alat istinja pintar, sekarang kita akan belajar yaitu tata cara beristinja ya, atau praktik beristinja. Oke pintar, untuk tata caranya itu ada 9. Oke,
Ada 9 ya. Nah, yang pertama kita harus berdoa sebelum masuk kamar mandi atau sebelum masuk WC. Doanya apa? Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Itu udah pernah kita pelajari ya pinter ya, waktu akidah juga sudah pernah kita hafalkan. Oke. Yang kedua pintar yaitu kita harus mendahulukan kaki kiri ya ketika masuk kamar mandi. Oke. Terus kita lanjut ke tata cara yang ketiga pintar, yaitu kita harus memakai sandal ya. Diusahakan ketika di kamar mandi pintar kita harus memakai sandal. Oke. Nah, tata cara yang keempat pintar yaitu apa? Yaitu kita harus tutup pintunya ya. Jangan lupa ketika di kamar mandi pintunya ditutup ya. Jangan sampai pintunya terbuka. Nanti kalau tidak sengaja orang tua kalian atau kakak ataupun adik masuk kamar mandi bagaimana? Nah, nanti aurat kalian akan terlihat. Oke. Nah, yang kelima pintar, ketika kita membersihkan kubul dan dubur itu harus dengan tangan kiri ya, tidak boleh dengan tangan kanan. Terus selanjutnya apa pintar? Yang keenam, sekarang yang keenam ya, kita harus membersihkan lantai ataupun toilet setelah kita di dalamnya ya. Jadi kita harus siram air yang banyak ya, agar apa? Agar semuanya itu bersih ya, bersih dari tadi ya, dari kotoran yang sudah kita keluarkan ataupun air kencing. Nah, terus agar apa pintar? Agar baunya tidak tersengat kemana-mana. Oke. Nah, yang sekarang berarti yang keberapa ya? Yang ketujuh ya pintar ya. Yang ketujuh itu kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Misal nih, tadi kalian habis beristinja, terus kalian bersihkan dengan tisu, kita harus buang tisunya itu di sampah ya. Jadi kita harus buang sampah di tempatnya. Oke. Nah, selanjutnya pintar yaitu yang keberapa ya? Kedelapan ya pintar ya. Oke, yang kedelapan pintar yaitu kita harus keluar dengan kamar mandi dengan didahulukan kaki kanan ya, didahulukan dengan kaki kanan. Nah, setelah itu pintar kita membaca doa keluar. Yang terakhir itu adalah membaca doa keluar kamar mandi, yaitu Alhamdulillahilladzi athaba anil adza wa afani. Oke, itu aja pintar ya. Sudah pintar jelaskan semua ya, yaitu tata caranya ada 9. Oke, yang pertama masuk kamar mandi dengan berdoa. Yang kedua yaitu didahulukan kaki kiri saat masuk kamar mandi. Yang ketiga diusahakan memakai sendal ya ketika masuk kamar mandi. Yang keempat jangan lupa tutup pintunya. Oke, yang kelima yaitu bersihkan kubul dan kubur dengan tangan kiri ya nak ya. Yang keenam yaitu jangan lupa lantainya atau toiletnya disiram. Terus yang ketujuh, yang ketujuh jangan lupa buang sampah bekas kita di tempat sampah. Yang kedelapan pintar yaitu ketika keluar dahulukan kaki kanan. Dan yang kesembilan jangan lupa membaca doa keluar kamar mandi. Oke pintar, cukup itu saja ya yang Bu Indri sampaikan hari ini ya. Bu Indri hari ini menyampaikan 2 materi, yaitu alat istinja dan apa pintar? Oke, dan praktek tata cara beristinja. Oke, sekian dari Bu Indri ya anak-anak ya. Semoga kita dipertemukan lagi lewat Zoom minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.